Bismillahirrahmanirrahim. Masih ngaji Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi. Kita ingat René Descartes itu seorang matematika,, ya, seorang filosof juga yang mengajarkan konsep apa yang disebut dengan struggle of life, ya. Jadi ini menjawab tentang konsep Darwinisme, di mana makhluk hidup itu akan mengalami kepunahan jika mereka tidak mampu bertahan menghadapi gangguan-gangguan dalam proses menjalankan kehidupannya, di mana ketika ada kepunahan, di situ ada semacam seleksi alam, akan diganti oleh makhluk hidup yang lain, spesies yang lain. Nah, di sini kemudian kita melihat fakta-fakta yang disampaikan oleh Darwinisme, wa bina'u ala tajribatihi, dan di dalam mengembangkan uji cobanya, Dakara menyebut Charles Darwin fi mulahadhatihi, dalam teorinya, anal jasimatil adwiyah, bahwa sesungguhnya partikel organik, ya, partikel itu kalau dalam Al-Quran kita mengenal istilah dzarrah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi sesuatu yang paling kecil yang bisa jadi tidak terbagi, lebih kecil daripada atom dzarrah itu. Maka di situ digambarkan ya'mal mithqala dzarrah, perbuatan. Artinya perbuatan yang paling kecil, yang halus, yang tidak kelihatan, itu misalkan niat. Nah, niat itu dzarrah, perbuatan yang nggak kelihatan. Saking kecilnya, dari luar orang tidak tahu seseorang tuh niatnya seperti apa. Maka Allah mengetahuinya, Allah memberikan penilaiannya, Allah memberikan penghargaannya. Kalau khairon, ya dibalas khair. Kalau syarron, ya dibalas syarron. Nah, partikel itu adalah dzarrah. Nah, kalau disebut anal jasimat al-adwiyah, maka sesungguhnya partikel organik, organik itu yang hidup, lawannya adalah anorganik. Lil hayawanati, pada hayawan al-maitati yang mati, yumkinu, memungkinkan, antak tasiba, untuk memperoleh ba'dul hayawiyati, ya, vitalitas kehidupan. Idza ta'aradat, jika ada kesempatan, ya, untuk memperoleh di darajatin, pada suhu minat daf'i, dari kehangatan, wirutubati, atau kelembapan. Jadi dalam teorinya dari mengatakan bahwa partikel-partikel organik, sesuatu yang memang ada tanda-tanda kehidupan di sana, akan terangsang untuk berkembang hidup jika ada sesuatu yang memang merangsangnya untuk berkembang. Yang apa itu media-media kehangatan atau juga media-media kelembapan. Maka sekali lagi di sini kita bicara tentang al-ba'su, bangkit dari tidur, bangkit dari kematian. Maka teori-teori bagaimana memungkinkannya yang hidup itu bisa mati, maka oleh akal, oleh orang-orang yang mengutamakan penemuan-penemuan akal, dilakukan uji coba, termasuk pada partikel organik yang sangat kecil, yang barangkali tidak bisa diindra oleh mata biasa, atau bahkan oleh alat-alat pengindra sekalipun yang sangat canggih, tapi itu juga disebut dzarrah. Maka ketika ada media yang merangsangnya untuk hidup, maka dia akan hidup dan berkembang mengikuti pola-pola hukum evolusi. Itu kata Darwin demikian itu. Maka dalam hal ini kita hanya menggarisbawahi, ketika seseorang masuk ke dalam dunia intelektual, maka akal dieksplor, ditingkatkan kapasitasnya untuk menjawab problem-problem. Tetapi kita kemudian bertumpu pada ayat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu percuma. Semua itu pasti ada guna dan manfaatnya. Saya kira itu. Walhamdulillahirabbil alamin.